Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita akan membahas masalah machine learning, ya, terutama untuk yang klasik. Jadi untuk Python itu sudah ada library atau modul-modul dari klasifikasi, regresi, clustering. Kemudian ada lagi reduksi dimensi, model selection, dan preprocessing gitu ya. Banyak kontroversi mengenai masalah library ini di pendidikan ya, katanya tidak mendidik atau gimana. Tapi jangan takut, karena fungsi dari library itu untuk mempermudah untuk kita mengejar ketinggalan gitu ya, nggak diulang dari awal lagi. Berikutnya kita masuk ke contoh K nearest neighbor. Jadi ada istilah saya bisa tahu siapa Anda dengan menyebutkan siapa teman-teman Anda. Jadi di sini prinsipnya seperti itu. Ada bintang, kemudian ada kotak ini, dan di sini ada satu, ini dia masuk rombongan mana ini, gitu kan? Ya, dengan cara menghitung tetangga terdekatnya. Misalnya K-nya itu 4, berarti kita harus mencari satu yang terdekat dari yang paling dekat, 1, 2, 3, 4. Dan kemudian dilakukan voting. Voting itu menghitung kelasnya bintang 1, kotak 1, 2, 3. Berarti yang menang ini kemungkinan besar ini adalah kelas kotak. Tapi kalau misalnya dia ada di sini, misalnya itu jarak terdekatnya bintang, misalnya K-nya tadi 4 ya. Bintang, kemudian ada bintang. Nah, kalau di voting ini kan yang menang bintang, berarti dia ini kelas, kemungkinan besar kelas bintang. Nah, jadi Cannier-Neighbor prinsipnya seperti itu. Jadi kita ambil contoh yang klasik nih, yang paling gampang gitu. Kembali ke Skitlearn. Di sini ada searching, kita tinggal ketik aja kata kuncinya, nearest neighbor gitu kan. Nanti dia kurang detail ya, neighbor. Sini ada macam-macam gitu ya, library yang disediakan. Misal kita K neighbor classifier. Nah, untuk klasifikasi, jadi selain clustering ternyata kalian bisa untuk klasifikasi gitu ya. Dan di sini ada, nah ini fungsinya ini. Tapi jangan khawatir, berbeda dengan rapid miner atau yang dirahasiakan. Untuk Python di scikit-learn ini kita bisa ngelihat source kode sumbernya gitu. Kode sumbernya dia langsung lari ke GitHub gitu. GitHub ini dulu punyanya Ruby on Rails ya, tapi dibeli sama Microsoft gitu. Sini ada codingnya gitu. Jadi jangan takut kalau Anda bermain di metode itu, kita bisa melihat isi dari kodenya. Dan yang perlu dipelajari untuk mempelajari Python ada kelas objek berbasis objek. Apa itu objek? Ya, ada atribut. Di sini ada parameter itu ya, atribut, dan metode. Metode itu ciri-cirinya di Python itu dengan fungsi. Nah, ini def. Ada istilah self itu untuk objek itu sendiri, kemudian ada ininya, atributnya, parameternya. Ada fit ini untuk menggabungkan antara training data dengan labelnya gitu ya. Kemudian ada predict, memprediksi, untuk memprediksi dia ada data baru, dia masuk kelas mana, yang kayak saya contoh tadi, kelas bintang atau kelas kotak gitu ya. Jadi jangan takut. Tapi kalau Anda sudah
Tidak perlulah ini kalau sudah paham itu kan. Malah saya perlu dikombinasi antara KNN dengan untuk optimasi PSO atau apa gitu kan. Nah, berarti kita harus bisa melewati atau dengan cara yang menggunakan library itu saja gitu. Library yang sudah ada. Oke, kita ambil contoh yang ini saya dapat juga dari codingan KNN, itu untuk yang sederhana. Jadi ada data mahasiswa tingkat kemiskinan yang ada di buku saya itu ya. Dan datanya itu data beasiswa CSP ini harus saya upload dulu. Ya tabel cuma sedikit ya, sebagai contoh doang. Aslinya sih kalau untuk big data ya jangan sederhana itu ya. Bisa silakan download dari sumber, bisa Kaggle atau apa gitu ya, macam-macam ya. Ini running. Nah, kalau saya pakai sklearn berarti kita pakai skit learning. Oh, tapi di sini saya nggak pakai itu ya, nggak pakai sklearn contohnya ini. Ambil running. Kemudian sini saya impor Panda. Bisa juga dengan NumPy sebenarnya itu ya. Ini ekstranya itu diambil dari data yang saya upload tadi, dan ini untuk menunjukkan trennya. Tuh, kemudian di sini fungsi-fungsinya. Jadi ketika ini kan kita butuh hitungan jarak nih ya. Jarak juga ada banyak ya. Sini saya pakai yang Euclidean ya, distance. Walaupun ada metode yang menghitung jarak yang lain yang Mahalanobis itu yang nggak bisa diagonal gitu ya. Jadi kalau jarak pakai catur itu, kalau pakai Mahalanobis ya kayak benteng gitu. Benteng itu kan kalau dari sini ke sini kan dia nggak bisa, harusnya ke sini dulu baru ke sini gitu ya. Ya. Tapi kalau ke Euclideannya ini dia pakai jarak. Gitu ya. Di sini ada penghitungan ini ya apa normal Euclidean. Nah di sini ada kita butuh alat bantu juga NumPy ya namanya. Itu untuk menghitung jarak antara dua koordinat itu. Jadi ya mau nggak mau kita tetap sepertinya harus mengandalkan library gitu ya. Tapi ini kan nggak mendidik ya, silakan pelajari sendiri. Lari aja ke NumPy, kita ketik ya di sini. Tapi logikanya itu sebenarnya gampang kok ya. Jadi kayak Pythagoras gitu. Kalau di dua koordinat itu kan jarak x y-nya gitu. X2 min x1 kuadrat tambah y2 min terus di akar gitu ya. Oke, ini kita running untuk fungsi. Ini juga ada mengambil tetangga get neighbors, itu nanti isinya itu memanfaatkan ya distance tadi untuk seluruh data yang ada tadi, data di sini gitu ya, yang kita libatkan, atau kalau digambar tadi seluruh data yang ada ini ya untuk dihitung jaraknya terhadap ini. Nah, nanti kita tinggal milih butuh berapa yang menentukan ya 3 atau 4, defaultnya sih 5 ya. Itu saya running dulu. Ini belum ada hasilnya karena ini baru merunning metode dari metodenya ya, belum di running. Nah, ini baru kita running nih. Kita panggil fungsi yang metode ini dengan data-datanya ini k-nya kita isi berapa sih? Oh, k-nya tetap 3, berarti kita butuh 3 tetangga itu ya. Di sini. Saya matiin dulu nih contoh yang kemarin ya. Ketika x train, y train, ya kita pengen tahu x train itu seperti apa, nanti kita bisa ini. Nah, ini ya. Itu mahasiswa tingkat kemiskinan ya. Di sini x train. Terus y trainnya itu targetnya. Targetnya itu ya sebelah kanannya satu cuma dipisah gitu ya. Yang y-nya itu y, kita ambil contoh. Berarti ini cuma satu kolom doang gitu. Ini 0000111 gitu ya. Kemudian ini neighbor ini kita panggil yang fungsi ini dengan data-data yang ini tadi, yang di dalam kurung yang ini.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita hasil ininya kita ingin lihat print gitu kan. Nah, nanti hasilnya itu seperti yang ada di sini itu kan return neckboard. Neckboard itu apa sih? Jarak dari ini ya, seluruh komponen ini yang ada di training. Jadi karena kita dimintanya 3, di sini cuma ada 3 nih. Yang terdekat pertama itu ini, terdekat kedua itu ini dengan distance, terus yang di sini ini kelas. Oh, ini kelas 0. Oh, ini kelas 0. Kelas 0, oh berarti data. Oh, ini contoh ya, data train. Train 2 ini itu akan kita ambil contoh untuk dites gitu ya. Kita ambil contoh. Isinya apa sih dia? Oh, ini data ini. Itu ternyata tetangganya itu ada 3 terdekatnya itu ini, dan yang 0,7. Dan ternyata tetangga terdekatnya itu 0,0 atau kelas 0 semua gitu ya. Jadi kalau di vote, nah itu menghitung. Di sini ada kelas counter, silahkan Anda pelajari ini. Most common ini saya udah bukanya. Ternyata di satu ini kita mengambil yang pertama. Jadi kalau di run itu, kita mati dulu coba. Kalau kita run, yang pertama. Tapi kalau kita isi 2 di sini bisa aja sih gitu ya. 2. Hasil nanti di sini ada 2 jawaban. Tetap sama ya. Dia 0,0 ya. Karena ini 0,0. Kebetulan ini 0,0 semua gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi kalau ingin memakai fungsi dari scikit-learn yang ini itu lebih mudah. Nah, ini dari buku saya, ini kita ambil contoh aja dah gitu ya. Di sini manggil KNN-nya. Oke. Kita buka buat sel baru di sini. Lanjutan dari yang sebelumnya ya. Turun ke bawah. Tapi ini harus dijalankan dulu ininya ya. Library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan itu naikkan ke atas. Berikutnya ini data ini udah tadi ya, sama data yang coba ini kita Rane ini mengambil kelas ini. Ini parameternya silahkan dibuka di scikit-learn yang ini. Connect Burst Classifier ini ya, defaultnya 5K nya itu. Tetangga terdekat yang dipilih adalah 5. Kemudian ini tadi ya, di sini. Kemudian di sini untuk memprediksi yang kalau tadi saya pakai vote itu ya contohnya. Tapi kalau di sini pakai fungsi predict. Ya, apa itu fungsi predict isinya? Ya silakan lihat saja di sini yang tadi itu. Di sini kemudian ada metode, ada yang ada sini ada fit, kemudian di sini ada predict. Nah, sini pelajari sendiri. Sudah dibuatkan atau sudah dikasih contekannya itu ya, predict. Sini ada lagi tadi apa tadi itu? Fit. Nah, fit itu seperti apa? Ya lihat aja di sini tadi. Fit gitu ya. Nah, ini. Kita running coba yang untuk yang ini. Oh, ini belum ya. Oh, sorry, Sarah, ini saya ini tidak perlu ya.
sorry. Iya, bisa ada yang salah juga. Ini saya karena pakai data yang berbeda ya. Harusnya ini saya mengambil ini doang, data dari sini harusnya ya. Oh, ini kita ganti yang tadi ya, jadi yang ekstrim, misalnya data keempat lah, kita ambil contoh. Ekstrim data keempat. Ini ya contohnya ya tadi ya. Ada error, jadi kita lihat tadi errornya di mana. Ini saya isi manual aja, dia biar cerdas prestasi 1, tingkat kemiskinannya 1, berarti ini harus dikasih ya, beasiswa ya, kelas 0 lah istilahnya gitu. Kemudian di sini masih ada salah, itu Y-nya itu diganti dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada presisi akurasi, berarti ini 100% gitu ya. Jadi maksudnya apa? Sorry, 0 ya. Iya, karena dia ini 1. Kalau di sini 0, target dengan hasil prediksinya sama, dia itu 100% presisi gitu ya. Oke, silakan utak-atik sendiri nih. Jadi jangan khawatir, dengan pakai Skitlearning kita bisa melihat isi dari codingannya gitu ya. Semoga bisa mempelajari machine learning yang lain, saraf tiruan atau naive Bayes dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.